Naila sudah hadir. Naila. Miftah. Silmi Zain sudah hadir. Virgi Raihan 11 sudah hadir ya, alhamdulillah. Ananda 10 2 ya. Nafira 10-1. Ananda 10-3 ya. Ya, Alvin hadir. Puji 10-3 hadir. Cahaya 10-2 hadir. Bintang 10-1. Sally 10-3. Alvino 10-3. Aurel Aziza hadir 10-2. Putri 10-1 hadir. Adristi 10-3 hadir. Aurel Galih 10-2 hadir. Jeong hadir 2 sesi ya, Jeong hadirnya ya. Cahaya hadir. Alwa 10-2 hadir. Alisa hadir. Gadis 10-1 hadir. Destiano 10-2 hadir. Hilmi 10-3 hadir. Moiz hadir. Alisa ya, Destiano dua-duanya. Oon hadir ya 2 kali ya, alhamdulillah. 2 sesi hadir, alhamdulillah. Dari jam 5 sudah standby. Tadi yang 2 kali siapa? Selain Jeong itu tadi siapa lagi yang hadir 2 sesi itu? Oh, Putri juga hadir. Putri ya, alhamdulillah. Putri hadir 2 sesi berarti. Naila ya. Oh iya, Naila. Sama Alisa juga 2 sesi ya. Muiz juga sama 2 sesi hadir. Nafira juga 2 sesi. Sekarang untuk tilawah kita membaca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171 ya. Untuk membaca Al-Quran, tilawah, disiapkan Al-Qurannya. Yang masuk baru beberapa orang ini, belum semuanya, baru 26 orang yang sudah bergabung. Yang lainnya masih pada tidur apa ini? Yang lainnya 10-1 baru berapa orang nih? Gadis, Putri, dan minta tolong ke KM masing-masing ya untuk mendata siapa yang hadir dan menulis nama dan kelas di layar monitornya itu ya. Mohon untuk dibantu. Malah Miftahul Jannah mohon dibantu siapa yang hadir kelas 10-1 yang menulis nama dan kelasnya ya, mohon dibantu. Nanti yang sampai selesai ya, yang sampai selesai. Juga Silmi Jain tolong dibantu untuk kelas 10-2 yang hadir siapa saja. Yang sampai selesai juga 10-3 mohon bantuannya ke KM-nya untuk mencatat siapa yang hadir sampai selesai.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 5.30. Agenda pengajian subuh akan segera dimulai. Dan mohon kepada saya segera bergabung hadir di tepat jam 10.30. Kita akan membaca terlebih dahulu dan disiapkan Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 171 sampai dengan ayat 175. Ya, kita akan membaca 5 ayat. Laila hadir, Ririn hadir. Ya, Siti Laila 10.03 hadir, Ririn juga hadir 10.03. Nabila, biar gak ngantuk siapkan aja teh angetnya ya, teh manis anget nggak apa-apa. Tapi kalau bubur jangan dulu. Kalau bubur jangan dulu disiapkan karena waktu ngaji tidak boleh sambil makan ya, sambil makan nggak boleh. Riana hadir, Araina hadir. Halik, nah tolong Lik 10.2 dicatat nama-nama yang ngaji pagi hari ini. Yang sampai tuntas tapi ya, yang nggak tuntas jangan. Jadi yang sampai tuntas siapa saja, tolong dibantu untuk nama-namanya siapa. 10.2 yang belum bergabung, coba dibagikan live-nya. Riana hadir, Salwa 10.03 hadir, Riana 10.03 hadir. Ya, anak-anak masih pada tidur kayaknya pagi hari ini, belum pada gabung semuanya. Waktu udah siang ini, udah jam 5:30, akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bilal hadir ya, Cahaya Bilal sudah hadir. Ketiga. Para siswa yang dirahmati Allah, juga rekan sahabat di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah ya. Yang laki-laki tadi sholat di masjid ya, alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berharap kita istiqomah melaksanakannya ya, jangan sampai pagi-pagi ini kita abaikan dengan bangun siang. Tetap walaupun hari Ahad juga hari Sabtu, hari libur, tetap bangunnya bangun pagi. Sholat subuh jangan diabaikan, kita bangun pagi. Mulai dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bangunlah setelah azan berkumandang, kita sholat subuh qobla dulu, baru kita sholat subuh ya berjamaah di masjid untuk laki-laki. Yang perempuan boleh berjamaah dengan ibunya di rumahnya masing-masing. Faraz Atala Atar hadir, Atar alhamdulillah ya sudah hadir pagi hari ini ya, standby sampai jam 6.00. Ya silakan yang sudah bergabung dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 171. Siap-siap, kita bacakan sama-sama. 'A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 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 Wa mimma razaqnahum y
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, mulai. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Ayat yang 72. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, ayat berikutnya 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه Inna Allah ghafurur rahim. Lanjut ayat 130, 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtarun bihi thamanan qalilan ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ayat yang terakhir, Kansaf sudah hadir 12. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda wal azaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Yang terakhir diulang 175. Fama asbarahum 'alan nar. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah pagi hari ini telah membacakan surah Al-Baqarah
171 sampai 175. Silakan nanti di rumah para siswa mengulang-ulang terus ya, murojaah, mengulang terus sampai dengan fasih benar bacaannya ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan tertib, makhrajnya benar, juga tajwidnya juga benar. Itulah cara baca Al-Qur'an yang benar. Baik, untuk kajian pagi hari ini kita akan membuka Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an surah Al-Ma'un. Ya, surah Al-Ma'un. Sudah hafal semuanya Al-Ma'un? Ya. Jadi kajian pagi hari ini masih terkait dengan sholat. Ahdalu telah kita bahas surah apa? Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Ya, ahdalu telah kita bahas surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 43 yang bunyinya masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Masih ingat ayatnya? Masalakakum fi saqar, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka saqar? Jadi ada sebuah neraka di akhirat nanti yang namanya neraka saqar. Apa jawaban penghuni neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Kata mereka, kenapa ada di neraka saqar? Mereka mengatakan, dahulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi berhati-hati ya anak sekalian, rekan-rekan sahabat, bahwa orang-orang yang tidak sholat, melalaikan sholat, meninggalkan sholat, maka nanti di akhirat akan diazab oleh Allah di neraka saqar. Baik, sekarang kita bahas surah Al-Ma'un. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah alladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Dia beragama tapi dia dustakan agama itu. Ya. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, itu orang-orang yang yad'ul yatim, menghardik anak yatim. Ya, jadi yang pertama, orang-orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak merawatnya, malah membiarkan mereka ya tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tidak mendapatkan konsumsi yang baik. Dia terlantarkan orang-orang yatim yang seharusnya mendapatkan perhatian dari kita, peduli kepada anak yatim, kita malah membiarkannya dari sisi pendidikan, dari sisi perawatan ekonominya, dibiarkan dalam keadaan terlantar. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, ya, adalah orang-orang yang tidak mendorong
memberi makan orang-orang miskin, tidak memberi makan, tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Artinya orang-orang yang punya kecukupan harta, tetangga yang mampu, yang terdekat semestinya itu memperhatikan makan orang-orang miskin. Ya, jadi kita semua yang punya kemampuan di dalam aspek ekonomi, ya, maka punya kewajiban untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Karena kita kadang khawatir orang-orang miskin itu, termasuk orang-orang fakir wal miskin, karena tidak diperhatikan oleh sesama muslimnya dari sisi ekonominya, mereka kelaparan, ada orang lain datang membawakan beras, Indomie. Akhirnya dengan gara-gara pendekatan ekonomi, ya, mereka lebih peduli dengan kita, akhirnya ada kasus orang-orang miskin itu, maka mereka melepaskan akidahnya, mengikuti orang-orang yang memberi tadi. Makanya menyelamatkan orang miskin agar mereka menjadi orang-orang yang punya kemandirian, ya, hidupnya, maka sesama kita harus saling memperhatikan. Itu yang kedua. Dia orang-orang yang merusakan agama itu orang-orang yang pertama menghardik anak yatim, yang kedua tidak mendorong untuk memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, fawailul lil musallin, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Nih yang ketiga ini harus kita perhatikan dengan baik. Kalau kita beragama dengan baik, kita harus melaksanakan ajaran agama itu sendiri. Ya, orang-orang yang sudah Islam, ya, kita harus melaksanakan Islam dalam hidup dengan sebaik-baiknya. Masih ingat berapa rukun Islam itu? Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara. 1, syahadati alla ilaha illallah. Apa itu? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua apa? Wa iqamis shalah, mendirikan salat, melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga wa itaiz zakat, menunaikan zakat, berzakat. Yang keempat wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu berhaji ke Baitullah bagi orang yang punya kesanggupan untuk berangkat ke Baitullah. Nah, 5-5-nya harus ditegakkan. Salah satu tidak ditegakkan, apalagi sholat diantaranya, itu masuk kategori orang-orang yang pendusta agama. Jangan sekali-kali label ini melekat dengan diri kita. Kita menjadi pejuang agama. Kita menjadi penegak agama yang baik. Maka kita harus tegakkan Islam yang 5 tadi, harus kita laksanakan dengan baik. Syahadat sehari semalam berapa kali? Berapa kali bersahadat dalam sehari semalam? Berapa kali? 9 kali. Harus 9 kali syahadatnya. Ya, subuh sekali, zuhurnya 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isanya 2 kali. Berapa jumlahnya? 9 kali. Ketika apa kita bersyahadat? Ketika membaca tahiyat. Nah, bisa kan tahiyat? Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita harus lakukan setiap hari. Jadi minimal
Sehari semalam itu 9 kali. Lihat kembali lagi ayatnya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa dia malah celaka sholatnya? Alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai. Alladzina hum, yaitu orang-orang yang hum, mereka an sholatim, dari sholatnya sahun, lalai. Ada 2 lalai di sini. Satu lalai waktunya, kedua lalai hatinya. Ya, bisa diperhatikan. Jadi orang-orang yang sholatnya celaka karena lalai. Lalai 2 hal. Satu lalai waktunya, kedua lalai hatinya. Apa lalai waktunya? Selalu mengakhirkan waktu sholat. Selalu mengakhirkan waktu sholat. Sengaja diakhirkan. Subuhnya jam 6. Padahal bisa bangun jam 4:30. Tapi dia lalaikan. Zuhurnya jam 2:30. Padahal bisa jam 12. Bisa. Tapi disengaja dilalaikan. Asarnya jam 5. Padahal bisa jam di awal waktu jam 3:10. Maghribnya jam 7. Begitu terus setiap hari. Atau kadang-kadang lupa sekaligus, lupa melaksanakannya. Gitu. Nah, kata Rasulullah, afdhalul amal as-salatu fi awwali waqtiha. Amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Masih ingat hadisnya ya? Afdhalul amal as-salatu fi awwali waqtiha. Jadi amal yang paling utama adalah sholat di awal waktu. Jadi mari kita laksanakan. Biasakan ya, biasakan. Kalau malas, lawan saja. Apa yang bikin malas sholat? Di antaranya apa? HP, ya. Tolong HP itu kalau dengar azan, HP-nya diapain dulu? Matikan dulu. Jangan gara-gara HP sampai lalai sholatnya. Ya, satu apa tadi? Melalaikan waktu sholat. Yang mestinya di awal, selalu di akhir tiap hari begitu. Atau kadang-kadang lupa sholatnya. Itu membuat kita menjadi celaka dengan sholat kita. Yang kedua, lalai hatinya. Apa? Lalai hatinya. Bukan ingat kepada Allah. Malah ketika sholat, ingat kepada selain Allah. Sholat itu, kata Allah dalam Al-Quran, aqimis sholat li zikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, mengingat Allah. Gitu. Jadi kalau tidak mengingat Allah itu, bukan sholat namanya. Makanya ketika kita sholat, apa kalimat pertamanya? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti selain Allah itu Maha Kecil. Jangan dihadirkan di dalam sholat. Ya begitu. Jadi kalau orang-orang sholatnya ingat kepada selain Allah, itu lalai hatinya. Tidak sholat. Karena sholat itu kan mengingat Allah. Gitu. Suka ingat siapa biasanya kalau satu? Suka ingat apa biasanya? Ingat pacar ya, ingat seseorang menjauh di sana, ingat seseorang, ingat tugas bahasa Indonesia belum selesai. Ya tugasnya numpuk banyak, tugas mau ulangan ini belum selesai tugas bahasa Indonesianya kan. Kepikiran dalam sholat, aduh gimana besok nggak bisa ulangan. Ingat uang yang hilang, wah gimana ini. Itu kategorinya lalai. Gitu. Maka ketika sholat, kalau sudah Allahu Akbar, sudah yang lain jangan ingat-ingat. Sudah punya istri, sudah punya suami, simpen suami di tempatnya, jangan disimpan di dalam hati. Apalagi pacar, simpen di rumahnya,
Jangan disimpan di dalam hati, nanti ke bawah sholat, lagi sholat ingat pacar gitu. Apalagi punya mobil, jangan ingat mobil, simpen mobil di garasi, jangan disimpan di dalam hati. Paham ya? Simpenlah mobil di garasi, jangan disimpan di dalam hati. Nanti keinget mobil terus gitu. Itu satu ya. Jadi kenapa dia celaka sholatnya? Karena tadi lalai. Satu lalai waktunya, selalu diakhir-akhirkan terus sampai lupa malas sholatnya. Yang kedua lalai hatinya. Bukan ingat Allah, malah ingat selain Allah. Yang kedua, kenapa dia celaka sholatnya? Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Ria. Dia sholat karena ingin dilihat oleh orang lain. Pamer sholatnya. Itu membuat dia celaka. Ada pacarnya, sholatnya dilama-lamakan. Bacaannya difasih-fasihkan. Ada calon mertua lewat, sholatnya dilama-lamakan. Ada gurunya, dilama-lamakan sholatnya. Padahal kalau lagi sendiri, sholatnya ngebut. Karena ada pacarnya, wah, dilama-lamain. Rukunya 2 minggu, nggak bangun-bangun 2 minggu rukunya. Wah, sujudnya 3 minggu. Lama banget sujudnya, padahal kan ada pacarnya di situ. Jadi kalau dia sholatnya ria, tahu ria, ingin dipuji oleh orang lain, dinilai baik orang lain, itu malah termasuk kategorinya ria. Itu tidak ikhlas lagi. Kenapa? Ria itu berbuat karena manusia. Itu nggak diterima sholatnya. Kata Rasulullah dalam hadis mengatakan, la yaqbalullaha amalan illa amalan khalisan. Allah tidak menerima suatu amal kecuali amal yang ikhlas. Jadi kalau dia ria dalam sholatnya, maka nggak diterima sholatnya. Tapi yang diterima yang mana? Adalah sholat yang ikhlas, semata-mata karena Allah. Ya. Jadi mari kita laksanakan sholat dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Kita selalu berkata dalam doa intitah ya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa itu? Salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Itulah salat yang Allah terima. Jadi kalau tadi ria, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, ya sudah, itu tidak diterima salat kita semua. Ya. Nah, itu barangkali kajian pagi hari ini. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang menegakkan agama, bukan pendusta agama. Makannya orang-orang miskin. Yang ketiga, sholat yang khusyuk dan ikhlas. Jangan sampai sholatnya malah nggak khusyuk. Waktunya selalu di akhir, tapi kita laksanakan sholat di awal waktu. Dan hati kita khusyuk semata-mata karena Allah. Ya. Ya, demikian kajian pagi hari ini, semoga bermanfaat dan silakan kita aplikasi dalam hidup ini, dilaksanakan dengan baik. Ya. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sudah bergabung ya dalam kegiatan pagi hari ini. Silakan absen yang kedua ditayangkan nama dan kelasnya. Araina masih hadir Nining, Karisha, Alwa, Putri, makasih Mingla, kiriman bunga mawarnya, Cahaya, Adristi,
Rahma, Ririn, Siti Laila, Bilkis masih hadir, Adristi masih hadir, Ridwan, Nabila, Rifki masih hadir, Silmi masih hadir, Gadis, Puji, Nabila, Nafira, Ira, Widya masih hadir, Nafira masih hadir, Khalila, Cahaya masih hadir, Karisa hadir ya, Karisa, Gadis masih hadir. Ya mohon ke Latif hadir ya, Seli hadir, alhamdulillah. Putri, mohon ke KM masing-masing mencatat nama yang muncul di monitor ya, namanya yang muncul sampai terakhir ini, selesai acara, mohon dicatat nama-nama yang hadir. Mohon bantuannya ya, nanti kirim. Sekali lagi untuk kisi-kisi BTQ, dicatat 1 surah Al-Baqarah 43, Al-Baqarah 45, Al-Mu'minun 1 sampai 11, Al-Anfal 2 dan 3, dan Al-Mudathir 2 dan 43. Ya, itu silakan nanti dipelajari. Insya Allah nilainya 110. Wah, gitu. Ya, silakan di itu ya, Miftahul Jannah masih hadir. Ya, Cahaya. Ya, selamat jogging ke Citra ya. Nanti makan buburnya di Bubur Ayam Cirebon. Ya, silakan. Kita ketemu di Bundaran 4 ya, di depan City Market. Udah hadir ya, makasih. Hujan, di mana hujan? Di Balaraja hujan. Cikupa nggak hujan? Mutiara hadir ya, Mutiara masih hadir. Ya, makasih semuanya. Selamat beraktivitas.